Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Ilham, yang kedua ada Jihan Rizka Kusmeita, kemudian ada Arum Fitrianingsi, kemudian ada Feli Andariusti, dan ada Titi Nilasari. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kali ini yang berjudul Habitat Mediated Responses of Zooplankton to Depressing Light into Temperate Dikes Undergoing Long-Term Browning. Yang artinya adalah respon zooplankton yang dimediasi oleh habitat terhadap penurunan cahaya di 2 danau beriklim yang sedang menjalani browning jangka panjang. Baik, yang pertama kita akan membahas dulu pengantar dari jurnal internasional ini. Tujuan inti dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menyelidiki efek perubahan lingkungan cahaya bawah air termasuk UVR atau radiasi aktif ultraviolet, serta PAR atau radiasi aktif fotosintesis pada konsumen zooplankton di danau yang mengalami pencoklatan atau browning. Penulis ini menggunakan data jangka panjang dari Danau Gills dan Danau Lakawak, di mana 2 danau ini beriklim sedang di timur laut Pennsylvania, Amerika Serikat, untuk menguji pentingnya pemicu terkait cahaya pada zooplankton dan menilai kepentingan relatif dari respons berbasis sumber daya dan berbasis habitat di zona pelagis danau. Kemudian Gills dan Lakawak ini adalah danau rembesan yang telah mengalami perubahan jangka panjang dalam lingkungan cahaya bawah airnya. Dengan Gills merespons lebih kuat terhadap pencoklatan atau browning tadi daripada Lakawak karena konsentrasi DOC-nya awalnya yang sangat rendah. Kejernihan air berubah di danau di seluruh dunia karena faktor lingkungan alami dan antropogenik, mulai dari ontogeni danau setelah resesi glasial terhadap peningkatan eutrofikasi dan pencoklatan yang terkait dengan kejadian curah hujan ekstrim, perubahan penggunaan lahan, dan aktivitas antropogenik lainnya. Salah satu perubahan yang paling luas dalam kejernihan air adalah pencoklatan danau karena peningkatan kuantitas dan kualitas. Bahan organik terlarut yang diturunkan dari darah DOM. DOM itu adalah kadar organik terlarut, di mana sering diukur sebagai konsentrasi karbon organik terlarut atau disebut dengan DOC. Oke, di sini ada gambar yang menjelaskan bahwa model konseptual tentang bagaimana DOM mengubah lingkungan cahaya bawah air untuk mempengaruhi tidak hanya sumber daya yang relevan dengan hipotesis berbasis sumber daya yang berwarna hijau garisnya, tetapi juga banyak aspek habitat pelagis untuk zooplankton yang berwarna hitam. Kemudian efek langsung PAR dan UVR ini misalnya migrasi vertikal, kemudian kerusakan DNA, ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan Rizka Kusmeita. Pada Jihan dipersilakan. Oke, baik, saya lanjutkan. Penelitian ini dilakukan di Danau Lakawak dan Danau Gills pada bulan Juni, Juli, dan Agustus dari tahun 1988 sampai tahun 2019. Metode pengukuran dilakukan untuk mengukur beberapa variabel, diantaranya pH diukur dengan pH meter Orion, konsentrasi DOC diukur dengan menggunakan metode oksidasi suhu tinggi, sampel disaring dengan filter serat kaca 0,7 mikrometer, kemudian dianalisis dengan TOC analyzer. Total fosfor dianalisis dengan metode molybdenum biru, begitu juga dengan fosfor reaktif terlarut atau SRT. Selanjutnya, klorofil diukur dengan metode ekstraksi. Suhu yang dihitung adalah suhu YSI atau submersible, suhu epilimetik pada kedalaman 2 meter, suhu hipolimetik pada kedalaman 18 meter dan 10 meter. Selanjutnya, konsentrasi oksigen terlarut dan suhu air dianalisis dengan paket RMR pada program R. Profil cahaya, yaitu PAR dan UVR, dikumpulkan dengan submersible radiometer. Selanjutnya, dilakukan metode sampling zooplankton. Kepadatan zooplankton pada siang hari dari bulan Juni, Juli, Agustus pada tahun tersebut dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai tahunan tunggal.
zooplankton diambil dari strata epilimnion dan metahipolimnion dengan closing bongonet. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana di sini ada dua gambar, yaitu ada dua jaring, yaitu jaring Wiskoin-Stahl dengan ukuran 48 mikrometer dan jaring standar dengan ukuran 202 mikrometer. Selanjutnya, Daphnia dihitung pada Bogorov chamber, yaitu pada gambar B. Selanjutnya, Calanoid dan Cyclopoid dihitung pada Sedgwick dan Rafter chamber. Lalu, analisis statistik dilakukan untuk mengetahui variabel independen, yaitu pH, DOC, total fosfor, fosfor reaktif terlarut, klorofil, suhu perairan, oksigen terlarut, dan profil cahaya. Sedangkan variabel dependennya adalah respon zooplankton. Uji non-parametrik Mann-Kendall dilakukan untuk menentukan adakah tren yang signifikan dari waktu ke waktu atau LTT. Penduga kemiringan Sen dilakukan untuk menentukan arah dan laju pergantian waktu. Metode Lipps et al. 2019 dilakukan untuk menentukan korelasi variabilitas antar tahun atau IAV. Semua gambar dibuat menggunakan paket R ggplot2 dan analisis dilakukan dengan program R versi 3.6.2. Untuk bagian hasil ditampilkan dalam bentuk grafik berikut ini. Data diambil dalam kurun waktu 5 tahun, setiap 5 tahun sekali dengan 4 parameter, diantaranya yang pertama kedalaman PAR 1%, terjadi penurunan dari 20 meter menjadi kurang dari 15 meter. Selanjutnya, terjadi untuk kedalaman UVR 1%, 320 nanometer, hanya 10 meter hingga sekitar 2,5 meter. Untuk DOC, terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu konsentrasi DOC di Danau Gils, di mana DOC telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dari 0,9 sampai dengan 2,5 mg per liter. Sementara DOC meningkat, klorofil A menjadi sangat bervariasi tanpa perubahan yang konsisten dari waktu ke waktu. Untuk pembahasan yang lebih jelas akan dilanjutkan pada pembahasan. Selanjutnya, pembahasan. Pencoklatan menyebabkan perubahan di lingkungan perairan. Perairan yang keruh dapat menghambat masuknya cahaya matahari yang diperlukan oleh organisme perairan. Danau Gils lebih jernih dibanding dengan Danau Lakwak. Ini dikarenakan karena Danau Lakwak ternaungi vegetasi, sedangkan Danau Gils tidak ternaungi vegetasi, sehingga produksi primer lebih baik di Danau Gils. Selanjutnya, ditemukan beberapa takson dari zooplankton seperti Calanoid, Cyclopoid, Naupli, Daphnia, Gastropus, Calicotia, Polyarthra, dan Caratella, yang masing-masing ditemukan di kedua danau dengan kedalaman yang berbeda-beda. Kemudian berikut pengaruh tampilkan yang itu, ya. Berikut pengaruh variabel lingkungan terhadap beberapa zooplankton. Gambar lingkaran yang tidak dihitami bagian tengah itu adalah Danau Gils, sedangkan lingkaran yang menghitam itu adalah Danau Lakwak. Di sini ada pengaruh seperti pada PAR atau radiasi aktif fotosintesis. Untuk Calanoid, Daphnia, dan Polyarthra menunjukkan respon positif, sedangkan Calicoid remaja menunjukkan respon negatif pada Danau Gils. Begitu juga cara membaca bagian-bagian seperti variabel PAR, UV, DOC, epilimnion, hipolimnion, DO, dan pH. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan.
Rotifer Karatella paling terdistribusi secara epilimelik dari semua spesies dan juga terkenal sebagai salah satu spesies zooplankton yang paling tahan di Euther di Giles. Adanya interaksi yang kuat antar penurunan transparasi air ke PAR, peningkatan suhu air permukaan, serta penurunan suhu air dalam dan oksigen. Perairan di Danau Giles ini telah mendingin, tetapi penipisan oksigennya itu belum mencapai keadaan anoksia, yaitu di kondisi ekstrim yang terjadi ketika tubuh sudah benar-benar kehilangan simpanan oksigen. Seperti yang terjadi di Danau Lakawak. Beberapa siklopoid seperti Mesocyclopedax dapat mentolerir kondisi anoksik ini untuk jangka singkat dan menggunakan air anoksik sebagai perlindungan dari pemangsa ikan. Pemulihan dari asidifikasi dan peningkatan pH merupakan karakteristik dari pencoklatan di danau. Peningkatan DOM membuat rezim predasi akan bergeser dari didominasi oleh predator visual menjadi didominasi oleh predator invertebrata taktil. Pengaruhan siklopoid predator pada zooplankton paling mungkin terjadi pada spesies yang lebih kecil, khususnya rotifer. Perubahan lingkungan cahaya bawah air juga dapat mempengaruhi predasi visual oleh ikan pada zooplankton yang lebih besar seperti Dapnia. Perubahan nyata dalam lingkungan cahaya bawah air yang sangat kuat di danau jernih ini mengubah gradien habitat di UVR, PAR, suhu, dan oksigen terlarut. Dengan penting bagi fisiologi zooplankton, ketersediaan habitat, dan interaksi trofik termasuk pemangsa. Dari aktivitas dan peningkatan pH yang sesuai dengan dari pencoklatan di danau ini dapat juga berinteraksi dengan perubahan dalam lingkungan. Cara tidak hanya mengubah kelimpahan zooplankton, tetapi juga di distribusi vertikal, struktur trofik, dan struktur komunitasnya. Baik, terima kasih. Kurang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.